Oke, di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menyiasati lahan yang sempit namun kita ingin usaha untuk di dunia pembibitan terutama tanaman hias. Bagaimana tentang peluang usaha dan cara menyiasati lahan sempit? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan bunda, kembali lagi dengan saya Arsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang beberapa kemarin konten teman-teman ya, tentang usaha tanaman hias saat mempunyai lahan yang sempit atau terbatas. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang biasa melihat atau sering melihat video saya kan biasanya membuat video tutorial ya, cara memperbanyak tanaman apa, terus dan lain-lain ya maksud saya. Di situ kan banyak kan saya perbanyak, terus saya niatnya memang yang pertama untuk video dan yang kedua adalah untuk memperbanyak tanaman untuk saya jual untuk ke depan. Dan semakin lama semakin banyak video yang saya produksi, ternyata semakin banyak juga bibitan yang saya punyai. Ini beberapa contoh ya, di depan saya ini ada sirih jalu, ini juga banyak sekali. Dari satu tanaman menjadi sekitar 50-an tanaman. Terus juga ada juga ini Miana premium ya, ini ratu dan saya lupa namanya. Ini juga dari satu tanaman menjadi sekian banyak. Ini juga sama, Episcia juga sama. Ini juga sudah mulai banyak tanamannya. Ini juga ada sirih variegata, dari satu tanaman juga saya menjadi banyak. Ada juga sirih merah ya, dari satu pohon ya teman-teman ya. Ini ada sekitar 60-an pohon saya stek kemarin. Dan yang terakhir yang belum lama adalah cabai Jawa, cabai puyang ya, yang satu pohon juga. Ini ada sekitar 100-an lebih bibit. Di situ adalah sebenarnya saya ingin cerita sharing ya. Tempat saya kan sempit ya teman-teman ya. Contohnya kan ini kalau teman-teman tahu, ini saya taruh di bawah tritisan atau di longkangan rumah ya kalau bahasa Jawanya. Oke, di sini saya bilang terbatas adalah karena langsung bersinggungan dengan garasi. Jadi langsung ini dengan lahan parkir keluarga kami. Jadi bersebelahan dengan garasi mobil keluarga. Di situ langsung bersebelahan dengan tanaman hias. Dengan lahan yang bisa dikatakan ini tidak ada 10 meter persegi ya. Paling ini panjang 2 meter 2 kali 3 ya. Ini saya sudah bisa membibitkan tanaman ada sekitar kalau tidak salah 300-an bibit. Dengan lahan 6 meter ya, 6 meter persegi 2 kali 3 itu bisa menampung sekitar 300 sampai 400-an bibit. Di situ kan sangat efisien sekali ya teman-teman ya. Jadi dengan lahan yang kecil sekalipun kita bisa menanam atau mengusahakan tanaman hias itu. Itu pun saya belum memakai sistem bertingkat. Jadi ada sap-sapannya ya. Ini baru masih satu larik saja, satu sap saja. Ini kalau ke depan mungkin akan saya agak pakai anjang-anjang ya. Pakai tingkat lah. Di tingkat itu kan lebih efisien lagi. Tapi di sini kan saya ingin sharing, karena teman-teman memang tidak banyak, jangan minder dalam budidaya tanaman hias. Kita bisa fokus ke salah satu, yakni usaha pembibitan. Memang sekarang itu kan saya juga sering lihat live sale di Facebook, saya juga sering ikut flash deal juga, lelang juga. Di situ saya amati yang paling laris untuk tanaman hias adalah tanaman bibitan atau kalau sekarang trennya namanya tanaman ekonomis. Jadi tanaman yang memang masih kecil namun sudah hidup, minimal sudah ada akarnya, itu bisa kita bilang tanaman ekonomis.
Di sini kan memang awalnya kan ada tanaman yang agak besar ya. Ini saya cacah-cacah semua. Saya memang mengejar harga lebih murah, tapi saya mengejar volume. Dengan harga yang murah, misalkan saja nih, ini cuma misal ya teman-teman ya. Kayak gini, misalkan ini ya, ini bibitan harga 5.000 sampai 10.000. Ini untuk ciri jalu ya. Memang murah teman-teman, harga cuma 5.000 sampai 10.000. Cuma kalau jumlahnya ada 50-an ya, kan bisa dikatakan 5.000 kali 50, jadi 250.000. Itu saya cuma dapat dari satu tanaman yang saya cacah dengan lahan yang tidak ada 1 meter persegi ya. Untuk sirih jalu kan tidak ada lahan 1 meter persegi, sudah muat. Terus contoh lagi untuk kita geser ya sebentar. Ini untuk sirih variegata. Ini juga lahan cuma nggak ada 1 meter persegi ya. Ini karena pakai tempatnya kecil seperti ini. Ini juga kalau saya jual itu kan standarnya kan antara 5.000 sampai 10.000 per daun. Per daun ya teman-teman ya, bukan per bibit. Ini dengan harga yang bisa dikatakan kita paling murah 10.000 sampai 15.000 ya per satu gini. Ini kita kalikan saja, kemarin dapat sekitar 80-an lah kalau tidak salah, sampai 100-an. Kan harga juga nanti ketemunya kan di angka sekitar 800.000 sampai 1 juta. Itu dengan lahan yang sempit seperti ini saja ya. Terus ada lagi ini tanaman apa ya, cabai Jawa, cabai yang biasa digunakan untuk herbal dan tanaman hias juga, karena bisa digunakan untuk perindang ya, penghijauan depan rumah. Ini kalau dijual paling murah 5.000 rupiah kalau sudah hidup. Ini dengan saya kemarin stek 1 pohon mendapatkan jumlah stek 100, kan juga bisa dikatakan hasilnya sudah 500.000 kalau kita jual semua. Sangat efisien teman-teman untuk lahan yang kecil yang memang tidak banyak namun hasilnya maksimal. Kita geser juga ini ke arah, sekarang mulai agak sedikit yang ke arah mahal ya teman-teman ya. Ada Miana Premium. Ini kan dari 1 2 3 sekitar 13 bibitan ya. Ini kan cuma sempit sekali teman-teman ya. Cuma membutuhkan sedikit lahan untuk penanaman ini. Ini contoh ratu ya, ini yang belum beberapa hari lalu saya stek. Ratu ini kan saya jual paling sekitar harga 20.000 satunya. Oke, 20.000 bila kali sekitar 12 kan paling tidak dapat 250.000, 240.000 ya teman-teman ya. Sangat efisien untuk lahan yang sekecil ini. Kita geser lagi untuk Stanleyana variegata. Ini dengan lahan yang sama, yang sempit juga, kita bisa jual. Kemarin rata-rata saya jual satunya itu antara 80 sampai 100.000 satu bibitan seperti ini teman-teman. Jadi cuman dengan lahan sekecil secuil ini kita bisa mendapatkan uang sekitar 1 juta rupiah. Jadi sangat efisien buat teman-teman yang memang mau berusaha di dunia tanaman hias atau bibitan tanaman lainnya, bila memang tempatnya terbatas. Jadi bisa memilih satu segmen yakni pembibitan. Tidak perlu lahan luas teman-teman. Yang penting teman-teman nanti bisa mulai dari kecil atau bibitan dulu, atau bisa beli indukan dan langsung dicacah atau perbanyak. Oke, ini juga sekitar contoh. Kemarin saya juga punya tanaman ini ya, namanya Epipremnum variegata silver. Dulu saya beli harga 60.000 ya untuk daun 34, dan ternyata sekarang udah saya cacah, udah cinggi seperti ini. Ini kalau dijual paling murah sekitar 50 sampai 75.000. Jadi dengan lahan yang cuman sedikit dan media tanam minimal seperti ini, ternyata hasilnya maksimal. Oke, ini ada satu contoh, ada yang tanaman murah yakni keluarga sirih-sirihan, dan keluarga yang mahal ada Epipremnum, ada Stanleyana dan lain-lain. Di situ adalah salah satu segmen teman-teman mau bermain di mana, mau di bermain murah atau mahal. Prinsipnya sama. Di sini pembibitan cuma membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. Yang penting aerasinya cukup, udaranya lancar, cahaya yang cukup, itu sudah cukup mendukung pertumbuhan dari bibit yang kita hasilkan. Kalau bibitan ini sudah hidup, paling kan kita paling lama 1-2 bulan ya.
rata-rata 1,5 bulan udah bisa kita jual. Bahkan untuk tanaman-tanaman yang mahal kayak Epiphyllodendron, Epipremnum, Monstera, Syngonium itu tidak harus bibit, bahkan cuma berakar dan bertunas saja sudah laku. Oke, adalah sharing teman-teman. Silahkan teman-teman mencoba menyiasati lahan yang memang tidak banyak namun ingin hasil yang maksimal, jadi bisa masuk di segmen pembibitan seperti yang saya lakukan. Oke teman-teman, mungkin itu adalah sharing ringan dari saya. Kalau teman-teman ingin tanya silahkan nanti di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Mungkin itu dulu video saya kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.